Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Sore ini saya berada di sawah. Biasa sawah dekat rumah tempat tinggal saya. Waktu sekarang sudah jam 5 sore. Di gambarnya ya seperti ini. Kalau nggak salah sudah 4 kali saya bikin video yang ada hubungannya dengan sawah. Cuman kali ini mungkin agak beda. Saya mau ngomong agak beda. Sawah ini di desa saya ini adalah gadu, artinya tanam yang kedua. Sebentar lagi insya Allah akan panen. Saya akan bercerita tentang orang mencari ikan tempo dulu. Apa saja? Monggo. Yang pertama adalah meletet. Meletet ini rumput seperti ini. Rumput seperti ini, kemudian kita babat sampai ditata selebar kali. Jadi dari ujung utara seperti ini sampai ujung selatan sana, kemudian dibentuk gumpalan-gumpalan, gulungan-gulungan. Intinya supaya air tidak berada di atas ini rumput-rumput ini. Kemudian kita surung terus ke barat, ke sana, ke barat. Jangan sampai ada ikan yang mencolot. Kemudian sampai ke barat sana, terus ke barat sana. Airnya cuma sedikit, airnya besar tidak bisa. Jadi airnya kalau yang tinggal sedikit. Terus kita giring terus ke barat sana. Kemudian di sebelah barat sana sudah kita siapkan rumput-rumput yang sama seperti ini, nutupi kali, ngebeki kali, sehingga kita suruh itu ikan terus mengikuti, laku jalan terus ke barat, ikannya ketut ke sana. Nah, sesudah di pematang sementara tadi, pematang dari rumputan itu, kemudian ikannya sudah ngelumpuk di situ, kemudian kita ambil. Biasanya meletet ini dilaksanakan waktu malam hari. Jadi kita membawa colok, membawa dian untuk mencari ikan. Biasanya jam 2 malam sudah berangkat. Nanti subuh sudah berapa kali peletetan. Jadi ikannya sudah banyak. Nah, ikannya banyak biasanya ikan kecil-kecil, betik, kocolan, ataupun sepat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada cara mencari ikan secara tradisional tadi, yaitu jegok. Jegok adalah mencari ikan pakai alat seperti pancing biasa. Jadi ada mata kail, ada umpannya biasanya cacing tanah atau cacing kalung yang gede-gede itu. Nah, alat pancingnya itu untuk jegok itu pendek setengah meter atau paling tinggi 1 meter. Menjelang maghrib seperti ini, kita tanam di pangkal-pangkal padi seperti ini. Padi yang masih ada airnya. Nah, yang masih ada airnya. Ini tidak ada airnya, sudah kering. Kemudian menjelang maghrib kita tanam di sini. Banyak berapa mata kail dengan gagangnya. Kita pasang mungkin 1 sampai 10 atau mungkin lebih dari 10. Nah, kemudian ditunggu sampai besok pagi. Besok pagi biasanya ikan-ikannya sudah nyantol seperti itu tadi, sudah nyantol seperti orang mancing. Jadi besok paginya tinggal ngambil ikannya. Kalau ada yang kena umpan, kalau tidak yang kena umpan ya tidak kena, ya tidak dapat. Yang jelas ikan dipasangi seperti itu, orangnya tinggal nunggu di rumah, jadi tidak nunggu di sawah.
Besok paginya dilihat, biasanya yang kena itu ikan yang lebih besar, mungkin lele atau kutuk. Kutuk itu kalau di daerah tertentu namanya ikan gabus. Nah, seperti itu. Ya, senang sekali ya, sama mencari ikan. Yo nek olah mesti seneng. Begitu. Selain itu ada cara lagi tradisional. Mohon maaf, tradisional. Mohon maaf membaca ngomongnya keliru. Pakai alat yang namanya susuk. Susuk. Ya maaf, susuk. Susuk ini bentuknya seperti sangkar. Sangkar untuk ayam. Kurungan. Nanti pucuknya dibikin sama dengan kurungan dari bambu. Pucuknya itu lincip-lincip. Lincip-lincip. Yang bawah lebar seperti sangkar, kemudian di atasnya itu sempit, bolong. Nah, orang yang mencari ikan melaku berjalan di sungai seperti di ikan di sawah atau mungkin di sungai. Kemudian kita angkat itu bentuk yang seperti sangkar itu diangkat. Jalan cerok, melaku nih, jalan lagi cerok, melaku lagi, cerok, melaku lagi. Jadi kalau ada ikannya terasa ini di alat itu grugel grugel. Kemudian kalau ada ikannya kita ambil pakai sepanjang ini pergelangan tangan kita. Kita pegang di situ, kita ambil ikannya, tinggal nyekel, tinggal memegang. Itu cerak cerok cerak cerok cerak cerok cerak cerok. Tapi kalau tadi malam hari, tapi kalau yang cara seperti ini yang nyusuk ini malam hari tidak, namun siang hari. Kalau malam hari ya ikannya tidak kelihatan. Seperti lagi saya katakan, di sungai bisa, di sawah yang masih berair. Bisa air yang mungkin di bawah dengkul, bukan air yang dalam. Kalau dalam susuknya geblebek, tenggelam, tidak bisa. Ada lagi namanya jebak. Kalau menjala sudah kita pernah bikin videonya. Ini jebak. Jebak itu jaring ikannya itu melingkar seperti, pokoknya melingkar seperti tutup tudung saji. Tapi bentuknya besar, lebih besar lagi. Paling tidak selebar atau di bawah sedikit lebar sungai seperti ini. Bentuknya persegi 4. Pada sisi-sisi 1, 2, 3, 4 ini diberi tali dari ya tali biasa, mungkin dari ijuk atau dari apa gitu. Kemudian alatnya itu dibentuk melingkar. Ada bilah bambu untuk pegangan ketika jebaknya dimasukkan air. Bismillahirrahmanirrahim gitu, plung berapa saat. Kemudian kalau ada ikan akan masuk, diangkat, set. Ikannya diambil, diadai tempat ikan, diserok, plek gitu, langsung dimasukkan ke adahnya, ke tempatnya. Ini namanya kepis. Diambil, dilebok nengeh, kemudian dimasukkan lagi, jebaknya dimasukkan lagi ke air. Terus terasa sudah ada ikannya, diangkat, ikannya diambil lagi, diserok, dimasukkan kepis. Terus berulang kali. Mencari ikan seperti ini tidak harus siang, tapi siang malam hari juga bisa, sewaktu-waktu. Biasanya ikan yang ada di kali seperti ini caranya seperti itu. Jadi pakai jebak, bukan menjebak. Kalau menjebak itu ya mungkin menjebak bahasa Indonesia itu dari bahasa Jawa, jebak itu tadi. Alat untuk mencari ikan, untuk ngadai iwak neng kali. Itu namanya jebak. Ini rajutannya dari benang, seperti kalau orang membuat
jala, cuman bentuk ada yang berbeda. Beda bentuk, namanya juga beda. Intinya sama, golek iwak. Ada lagi cara mencari ikan. Namanya memet. Bukan memeti ya. Kalau bahasa Jawa memeti itu ayam yang minta kawin, itu namanya memeti. Mencari jago boingong kalau ngidul ke sana kemari, itu bahasa Jawanya memeti. Mohon maaf nih memeti. Tapi kalau ini memet, memakai alat yang namanya irik. Irik ya sama anyaman dari bambu, bentuknya melingkar seperti tudung saji. Jadi kaki kita di plok sini di dekat rumput seperti ini. Nah, rumput yang ada di kali. Kemudian digiring ikannya, kalau ada ikannya digiring ke suatu titik sehingga masuk ke irik kita. Irik itu bentuknya seperti parabola. Kalau sekarang parabola, dulu ya parabola itu, tapi kecil, mungkin setengah, lingkarannya sekitar setengah meter lah, tidak lebih. Kayak yang besar ada, tapi kebanyakan yo lingkarannya mungkin setengah meter itu tadi. Jadi ikannya ini ikan kecil-kecil ya, sepat, betik, kemudian wader dan sebagainya. Ini kita giring pakai kaki, blok, cek, blok. Kemudian ikannya terjaring masuk ke irik. Dari situlah ikan kita ambil, dijupui siji-siji. Mungkin satu kali gairek mungkin ikannya 5 atau 6 atau mungkin kurang atau mungkin lebih. Biasanya udang, iwak urang barang ini gampang di lebok nih neng irik, mudah terjebak ke irik seperti yang kita hendaki. Jadi kaki kita giring, nah seperti ini. Mohon maaf ini karena kameranya cuma satu, ndak bisa kaki kita di situ. Itu caranya seperti itu, gawe irik. Mohon maaf nih, saya selingi dengan pemandangan di sawah sore ini. Mega mendung ini, matahari nyaris tenggelam, nyaris masuk ke peraduannya. Bentar lagi insya Allah maghrib. Ada lagi cara mencari ikan selanjutnya, itu pakai jenuh. Jenuh itu ya pokoknya semacam racun dari batang pohon. Kita ambil di bagian pangkal pohonnya, oyotnya dipakai, kita tumbuk, kita tumbuk, tuba lah bahasa Indonesia, tuba gitu, insya Allah tuba, jenuh bahasa Jawanya. Kemudian kita tumbuk, airnya yang warnanya putih itu kita masukkan ke air seperti ini. Kalau airnya bisa agak dalam, bisa yang dangkal seperti ini, air kita beri jenuh putih itu, diocok, kita kocok seperti orang mencuci. Nah, ikan seperti saya sebutkan di depan ini mendem, mabuk. Bisa juga ikannya itu langsung mati, dibiarkan. Kalau mabuknya pakai jenuh itu tadi lama, ikan pasti mati. Jadi mabuk di atas air, mencorat neng dhuwur banyu, di atas air itu muncul dari bawah ikan seperti lele, bedik, sepat dan sebagainya. Ini muncul di depan, di permukaan air. Coplok jebul. Jadi kita yang jenuh ini tinggal ngambil pakai serok seperti saya sebutkan di depan. Jadi cara seperti itu sangat tradisional. Itu ada ikan mendem, itu ikan mendem. Jadi seperti itu, mabuknya seperti itu. Terus jadi tidak
tidak apa ya, tidak lama-lama, biasanya kita kocok gitu langsung ikannya mabuk. Manusianya yang jenuh tinggal mengambilnya. Dan jenuh kalau airnya mengalir dari timur sana, ini jenuhnya itu mili. Jadi mendem, sing iwak sing mendem semakin banyak. Semakin banyak. Kalau jenuhnya banyak, tubanya banyak, apa yang kita keluarkan itu banyak, otomatis yang mendem itu semakin banyak. Sepanjang sungai ini bisa mabuk. Jadi tidak pilih-pilih, yang mabuk itu kan kecil tekan besar, mabuk semua, mati semua. Gitu. Cara selanjutnya itu namanya icek-icek. Icek-icek ini kalau padi sudah menguning seperti yang di depan, kemudian kita panen, padinya kita ambil, dipugut, tinggal damennya, kemudian damen ini, batang padi itu namanya damen. Kemudian kita itek-itek, seret, kita itek-itek, kita injak-injak. Pada waktu ikan banyak sekali, jadi kalau kita injak-injak itu ikannya merojol, metu keluar dari sela-sela batang padi yang sudah tua itu tadi. Ikannya metu keluar, kemudian tinggal kita ambil, dijupoki. Nah, seperti itu yang setelah kita injak-injak. Jadi tidak pakai ragat ya, cuman ragatnya wak sehat, roso, iso nyambut gawe. Jadi tidak pakai alat apapun, kemauan dan juga doa kepada Yang Maha Kuasa. Jadi sepanjang sawah berapa ratus hektar pasti banyak ikannya, karena masih alami, masih belum ada racun-racun untuk membunuh hama. Jadi masih alami, sangat alami banget, masih sangat alami. Makan pun alami, sembarang-barang alami, belum ada racun dan sebagainya. Pemandangan di sawah sore ini banyak sekali burung seriti yang berterbangan mencari makan. Nah, oke, sebentar lagi akan masuk sarangnya, sarang burung seriti di rumah-rumah seseorang yang ada gedungnya dipakai untuk sarang seriti. Saya kira cerita saya tentang mencari ikan secara kuno, secara tradisional tadi saya kira sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada hal yang bisa kita ambil manfaatnya, paling tidak nambahi pengetahuan kita. Begitulah cara orang dulu mencari ikan, dengan tanpa banyak mengeluarkan ragat dan alami. Hasilnya juga sangat menyenangkan. Jadi mencari ikannya seperti saya sebutkan di depan, bisa siang, bisa tengah malam, bisa menjelang subuh dan sebagainya. Insya Allah sampai di sini dulu cerita saya tentang orang mencari ikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata yang terulang-ulang, bahasanya gerotal, gradul, kurang jelas, jadi tidak jelas. Sekian dari saya, Dawam. Mudah-mudahan Allah paling barokah.
Mudah-mudahan Allah paring barokah. Sekali lagi Allah paring barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.